Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zia Fauzil Haq dari kelas Biologi D semester 5 dengan NIM 19081061147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel pada kelas Biologi 12 IPA semester 1. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah multimedia pembelajaran. RPP pada Kemikdebut yaitu RPP pembelahan sel kelas 12 terdapat kompetisi dasar, yaitu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya dan menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama untuk kompetensi sifat spiritual, kemudian yang kedua yaitu untuk sifat sosial, dan yang ketiga yaitu untuk melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama terdapat pendahuluan, yang kedua yaitu pengertian pembelahan sel, yang keempat yaitu tahapan pembelahan sel, dan yang terakhir yaitu gametogenesis. Hal yang pertama yang akan saya bahas yaitu terdapat pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Pembelahan sel ini terjadi dengan dua cara. Yang pertama yaitu amitotik. Amitotik ini adalah pembelahan sel secara langsung tanpa tahapan. Contohnya ada pada pembelahan biner bakteri. Kemudian yang kedua dengan cara mitotik. Mitotik ini adalah pembelahan sel secara tidak langsung dan melalui tahapan. Siklus selama 24 jam yang dilakukan oleh pembelahan sel ini yaitu yang pertama terdapat tahap interfase, di mana tahapan ini adalah tahap istirahat berupa persiapan sel menuju pembelahan, dan tahap interfase terjadi selama 23 jam. Kemudian yang kedua yaitu tahap mitotik, di mana tahap ini adalah proses pembelahan inti sel dan sel yang dibagi menjadi tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan sel secara mitotik terbagi menjadi dua cara, yaitu mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis sendiri secara garis besar yaitu pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau somatik, kemudian melalui satu kali pembelahan dan menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid atau 2N dan sama dengan induknya. Kemudian bertujuan memperbanyak jumlah sel untuk pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan pembelahan mitosis sendiri yaitu terdapat profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya yaitu pada tahap metafase, di mana kromatid berjejer di ekuator atau bidang pembelahan. Setelah itu sentriol lalu menjulurkan benang spindel berupa mikrotubulus yang berikatan dengan kinetokor tiap kromatid. Kemudian yang ketiga yaitu ada tahap anafase, di mana karyokinesis atau pembelahan inti yaitu pada kromatid dan sentromernya akan membelah menjadi kromosom. Dan kemudian kromosom kemudian ditarik benang spindel menuju masing-masing kutub. Kemudian tahap yang terakhir yaitu pada tahap telofase, di mana inti sel mulai terbentuk. Setelah itu sentriol kembali menjadi sentromer. Setelah itu sitokinesis atau pembelahan sel diawali invaginasi atau pelekukan ke dalam sel hewan atau sel plate atau pelekukan keluar sel tumbuhan. Dan hasil akhir dari mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan kromosom diploid 2N. Selanjutnya yaitu terdapat pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel kelamin atau gamet. Kemudian melalui dua kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N dan beda dengan induknya. Dan tujuannya yaitu untuk menghasilkan gamet melalui gametogenesis.
Tahapan pembelahan mitosis ini terdiri atas meiosis 1 dan meiosis 2, di mana masing-masing dengan tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahap-tahapan meiosis ini yaitu terdapat meiosis 1, di mana meiosis 1 ini adalah tahap reduksi kromosom. Yaitu yang pertama tahap profase 1, di mana fase terlama meiosis dibagi-bagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama leptotan, atau di mana kromatin memadat membentuk kromosom. Kemudian yang kedua yaitu tahap zigoten, di mana kromosom homolog saling berdekatan dan menempel atau biasa disebut dengan sinapsis. Kemudian sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, dan yang terakhir yaitu kemudian menuju kutub yang berlawanan. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat pakitan, di mana kromosom homolog saling menempel membentuk struktur tetrad atau bivalen dan menganda. Dan pada pakitan ini terdapat reaksi pindah silang atau crossing over gen pada kromosom homolog terjadi pada kiasma, yaitu bagian lengan 2 kromosom yang saling menempel. Pindah silang ini menyebabkan terbentuknya sel gamet dengan susunan gen baru. Kemudian tahapan yang keempat yaitu diploten, di mana pindah silang telah selesai dan kromosom homolog menjauh, namun masih ada kiasma selanjutnya, inti sel mulai menghilang, dilanjutkan dengan diakinesis, yaitu kromosom homolog yang sudah berpisah, kemudian inti sel telah menghilang. Selanjutnya yaitu pada tahap metafase yang ke-1, yang dimana kromosom homolog saling berhadapan di ekuator, kemudian sentriol lalu mengulurkan benang spindel yang berikatan dengan tiap kromosom homolog. Kemudian selanjutnya ada tahap anafase, di mana terjadi reduksi kromosom, yang dimana kromosom homolog ditarik benang spindel menuju masing-masing kutub. Dan yang terakhir yaitu ada tahap telopase, di mana inti sel mulai terbentuk dan sentriol kembali menjadi sentromer, dan sitokinesis atau pembelahan sel tahap awal. Hasil akhir dari meiosis 1 sendiri yaitu menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom haploid N karena terjadi reduksi kromosom. Interkinesis adalah jeda waktu antara meiosis 1 menuju meiosis 2. Tahapan meiosis selanjutnya itu ada meiosis 2, di mana tahap ini perbanyak sel anakan dan tahapannya sama seperti pembelahan mitosis. Tahapan profase yang kedua, di mana kromatin memadat membentuk kromosom lalu membentuk kromatid. Setelah itu sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju kutub yang berlawanan. Setelah itu inti sel mulai menghilang, dilanjutkan dengan tahap metafase yang kedua, di mana kromatid berjejer di ekuator dan sentriol lalu menjulurkan benang spindel yang berikatan dengan tiap kromatid. Tahapan selanjutnya yaitu anafase 2, di mana karyokinesis atau pembelahan inti, kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Kemudian kromosom ditarik benang spindel. Tahap yang terakhir yaitu tahap telopase, di mana inti sel mulai terbentuk, sentriol kembali menjadi sentromer, dan terakhir sitokinesis pembelahan sel tahap awal. Dan hasil akhir dari meiosis 2 ini menghasilkan 4 sel anakan dengan kromosom haploid. Materi yang terakhir yaitu mengenai gametogenesis, di mana gametogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan atau sperma dan gamet betina ovum. Yang pertama, gametogenesis pada hewan terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Kemudian yang kedua yaitu gametogenesis pada tumbuhan terdiri dari mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Saya akan menjelaskan satu-satu tahapan, tiap-tiap tahapan. Yang pertama terdapat spermatogenesis, di mana spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa oleh testis. Tahapan spermatogenesis ini dimulai dari sel geminaral dalam tubulus seminiferus, kemudian menjadi mitosis atau biasa disebut dengan
pembelahan mitosis, dilanjutkan dengan spermatofisit primer dan terbagi menjadi dua, yaitu spermatosit sekunder, di mana pembelahan ini dinamakan dengan meiosis 1 dan kemudian dibelah kembali menjadi spermatofosit sekunder menjadi dua bagian, biasa disebut dengan pembelahan meiosis kedua, dan dibagi kembali menjadi spermatid, di mana terbagi tiap dua anakan menjadi 4 anakan. Kemudian muncullah sel sperma atau biasa disebut dengan spermiasi. Selanjutnya ada tahapan oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum oleh ovarium. Tahapan oogenesis tersendiri yaitu terdapat oogonium, di mana dari sel germinal folikel ovarium menjadi oosit primer atau biasa disebut dengan pembelahan mitosis, kemudian terbelah menjadi dua, yang dimana terbelahnya itu menjadi oosit sekunder dan polosit primer. Biasa disebut pembelahan ini adalah meiosis 1. Dan pada oosit sekunder ini terbagi menjadi dua, dan ini dinamakan ootid. Dan pada polosit primer ini juga terbagi menjadi dua, menjadi polosit sekunder, atau biasa pembelahan ini disebut dengan meiosis kedua. Yaitu selanjutnya menuju ovulasi dan terjadilah gamet. Selanjutnya terdapat mikrosporogenesis, yaitu proses pembentukan mikrospora dalam bulu serbuk sari yang berasal dari mikrosporosit, di mana menghasilkan 2 macam inti sebanyak 3 buah inti. Mikrosporogenesis ini yaitu terdapat mikrosporosit atau sel induk yang mengalami meiosis menjadi 4 mikrospora. Selanjutnya dilanjutkan menjadi mikrosporosit, di mana mengalami koriokinesis tanpa sitokinesis, membentuk inti vegetatif atau inti hubung dan inti generatif. Kemudian yang terakhir, di mana sperma akan mengalami mitosis dalam bulu serbuk menjadi inti sperma 1N dan inti sperma 2N. Kemudian yang terakhir yaitu megasporogenesis, di mana proses pembentukan megaspora dalam ovulum atau ovarium yang berasal dari megasporosit, di mana menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Megasporogenesis terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu megasporosit atau sel induk 2N mengalami meiosis menjadi 4 sel megaspora. Kemudian 3 sel megaspora akan mati. Setelah itu sel megaspora yang tersisa mengalami 3 kali karyokinesis tanpa sitokinesis menjadi sel kandung lembaga yang mengandung 8 inti. Dan yang terakhir yaitu inti sel kandung lembaga lalu bergerak. Terdapat 3 inti menuju mikrofil menjadi ovum dan 2 sinergit. Dan yang kedua yaitu selanjutnya 2 inti ini akan berada di tengah-tengah dan bergabung menjadi IKLS. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu 3 inti ini menuju kalaza menjadi antipoda, dan setelah itu kemudian akan mati. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.